Pada saat ini, wajah Pak Tua Gu sangat jelek, matanya menyemburkan api kemarahan. Beberapa pejabat yang selalu berhadapan dengannya hanya berdiri dan menonton, lagi pula, mereka sangat jelas tentang bagaimana Pak Tua Gu menangani hal-hal di negara Azure Dragon. Jika dia tidak terlalu mementingkan posisi dan pengaruh, dia tidak akan mengusir cucunya sendiri. Jenderal Luo tertawa terbahak-bahak. Pak Tua Gu, apakah kamu mendengar itu? Cucu perempuanmu telah meninggalkan keluarga Gu. Jadi kamu tidak lagi memiliki hak untuk mendikte hidupnya. Mengatakan ini, matanya menunjukkan sedikit ejekan, dia mencibir saat melihat wajah Pak Tua Gu perlahan berubah menjadi hijau. Jenderal Luo merasa bahwa Pak Tua Gu akan menyesali semua tindakannya suatu hari nanti. Pak Tua Gu harus menarik napas dalam-dalam sebelum dia berhasil menekan dorongannya untuk membunuh seseorang. Gu Ruoyun, kamu terlahir sebagai anggota keluarga Guku. Dan dalam kematian, kamu akan menjadi hantu keluarga Guku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkan keluarga Gu. Gu Ruoyun mengangkat matanya untuk melihat Pak Tua Gu, banyak emosi tertahan dalam satu tatapan itu. Ejekan, ketidakpedulian, dan ketidaksetujuan. Seolah-olah keluarga Gu sudah tidak ada apa-apanya di mata yang jernih itu. Dia tersenyum. Senyum itu cukup indah untuk membuat hati bergetar. Gu Yifeng, maka mulai sekarang, aku akan mengumumkan bahwa aku akan meninggalkan keluarga Gu Anda. Mulai sekarang, selain Gu Seng Xiao, kehidupan dan kematian keluarga Gu tidak ada hubungannya denganku. Dari kelahiranku hingga sekarang, keluarga Gumu tidak pernah merawatku sedikit pun. Jadi mengapa aku harus tinggal? Ayo pergi. Melemparkan kata-kata ini, dia mengambil tangan pria berambut perak itu, dan berjalan maju melewati kerumunan. Pak Tua Gu hampir meledak marah, dia menatap dingin ke punggung Gu Ruoyun yang menghilang, berteriak. Berhenti di sana. Seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya, Gu Ruoyun terus dengan cepat memimpin pria berambut perak itu pergi, bahkan tidak menoleh untuk melirik Pak Tua Gu. Untuk apa kau membeku di sana? Hentikan wanita bodoh ini sekaligus. Pak Tua Gu mengamuk dengan keras, matanya melotot tajam ke arah Gu Ruoyun, seolah-olah yang lain adalah pembunuh anak-anaknya. Semua orang berhamburan menjauh dari Gu Ruoyun, dan pada saat itu, gadis itu menghentikan langkahnya, rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Ekspresinya mendominasi, seperti pisau tajam yang menyapu para penjaga yang mengelilinginya. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanku. Kerumunan tertegun sejenak, bahkan lupa untuk bereaksi lebih jauh. Apakah gadis ini benar-benar nona tertua dari keluarga Gu yang tidak berguna? Kapan dia mulai membawa aura menakutkan seperti itu? Hanya setelah sosoknya benar-benar hilang, kerumunan itu sadar kembali, mereka tidak percaya bahwa gadis di depan mata mereka adalah Gu Ruoyun yang sama yang mereka kenal sebelumnya. Nona tertua yang awalnya dikenal sebagai tidak berguna telah benar-benar berubah. Aura raja yang mendominasi itu, mereka takut bahkan kaisar tidak dapat menandinginya. Pak Tua Gu, kita semua sekarang telah melihat betapa Gu Ruoyun telah berubah. Jangan bilang kamu tidak menyadarinya. Aku bahkan berani menjamin bahwa kamu pasti akan menyesali tindakan hari ini di masa depan. Yiner, ayo pergi. Jenderal Luo tertawa terbahak-bahak, dan sementara mengabaikan ekspresi marah Pak Tua Gu, segera menghilang dari pandangan semua orang. Pak Tua Gu mengepalkan tinjunya, mencibir lagi dan lagi. Aku akan menyesal. Aku yakin orang yang akan menyesal ketika saatnya tiba adalah Gu Ruoyun. Dia menolak undangan sekte pemurnian senjata dan meninggalkan keluarga Gu. Ketika saatnya tiba, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Dengan kekuatannya saat ini, kita akan lihat apakah dia bisa terus hidup di daratan ini. Kamu hanya menunggu dan melihat.